قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. أشهد أن محمدًا رسول الله. على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. مات رسول الله. مات رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpulang ke rahmatullah pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Meskipun harinya tidak diperdebatkan, tanggal pastinya masih dipenuhi perdebatan kalangan sejarawan. Ada yang menyatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada pula yang menyebutkan tanggalnya adalah 12 Rabiul Awal. Yang pasti, jasad mulia Nabi Muhammad SAW dikubur sehari setelah wafatnya. Prosesi penguburan berlangsung pada siang hari, yaitu hari Selasa. Menurut kalender yang berlaku kala itu, usia beliau adalah 63 tahun. Orang-orang memandikan jasad Nabi Muhammad SAW tanpa melepas pakaian dari jasad mulia beliau SAW. Yang melakukan prosesi itu adalah keponakannya sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Air yang dipakai berasal dari sumur Gar yang terletak di Kuba. Ali dibantu oleh Al-Abbas dan putranya Al-Fadal. Setelah itu prosesi kafan. Untuk itu mereka melapisi jasad mulia Nabi Muhammad SAW dengan 3 helai kain putih berbahan katun. Tidak dipakai baju kurung dan penutup kepala. Usai itu, jenazah beliau kemudian diletakkan di atas ranjang di rumah Nabi SAW dan Sayyidah Aisyah. Rumah itulah yang menjadi lokasi Rasulullah SAW menjemput ajalnya. Sempat terjadi diskusi tentang di mana jasad Rasulullah SAW akan dimakamkan. Ada yang menyarankan supaya jenazah beliau dikuburkan di Mekah. Bahkan ada yang mengusulkan di kota lain, yaitu Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian Abu Bakar berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang meninggal kecuali dikuburkan di mana ia dicabut nyawanya." Ali bin Abi Thalib lantas membenarkan pernyataan Abu Bakar itu. Maka bersepakatlah semuanya, jasad Nabi SAW akan dikuburkan di tempat beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Abu Talha Zaid bin Sahal menggali tanah di bawah tempat Rasulullah SAW wafat. Ada 4 orang yang memasukkan jasad mulia itu ke dalam tanah. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas, Al-Fadal, dan Qutsam bin Abbas. Muawiyah bin Abu Sufyan yang menyaksikan prosesi itu teramat berduka hati. Dia lantas diam-diam menjatuhkan cincinnya di jasad Nabi SAW. Maka ketika keempat orang itu hendak menimbun kuburan beliau dengan tanah, Muawiyah berkata, "Cincinku terjatuh di dalam sana, izinkan aku untuk mengambilnya."
Ali pun mengizinkannya. Di dalam liang lahat, Muawiyah tidak hanya mengambil cincinnya, tetapi juga mencium kening Nabi SAW. Sesudah itu, dia naik lagi ke atas. Hadir pula dalam prosesi pemakaman itu Mughirah bin Syu'bah. Dia melihat apa yang dilakukan Muawiyah, maka terbesit keinginan untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Mughirah lantas sengaja menjatuhkan cincinnya ke dalam liang lahat Nabi SAW. Maka dia pun meminta izin kepada Ali agar diizinkan mengambilnya. Ali pun memperbolehkannya. Turunlah Mughirah ke dalam sana, menjumpai jasad Nabi Muhammad SAW sekali lagi. Sungguh, aku ingin menjadi manusia terakhir yang menyentuh Rasulullah SAW, kata Mughirah bin Syu'bah. Sesudah selesai liang lahat itu ditimbun tanah, Bilal bin Rabah membawa bejana geribah kemudian memercikkan air ke atas kuburan itu. Dari arah kepala, dia lantas menaburi kuburan Nabi SAW dengan batu-batu kerikil yang diperolehnya dari halaman rumah beliau. Terakhir, kuburan beliau ditinggalkan sedikit, sekira 1 jengkal dari permukaan tanah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Sebelum wafat, Rasulullah berpesan kepada para sahabat-sahabatnya agar tidak menyolati dulu jenazah beliau, karena yang pertama kali menyolati ialah para malaikat langit, baru kemudian para sahabat. Rasulullah wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah wafat dalam usia 63 tahun. Beliau berhasil menyatukan seluruh jazirah Arab dalam mendapatkan budaya Islam. Penaklukan setelahnya, setelah para sahabat diberikan Rasulullah berpesan dalam salah satu hadisnya bahwa beliau mewasiatkan dua, yakni agar tidak sesat, yakni Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.